Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa lahi nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Rajab. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam bilangan Allah Subhanahu wa taala ada 1 tahun. Jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara yang 12 itu ada yang disebut bulan-bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam ayat tersebut tidak dirincikan. 4 bulan yang diharamkan tersebut tidak dirincikan di dalam ayat tersebut. Namun Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan as-sanatu 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ada 1 tahun, jumlahnya 12 bulan, dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha, di antaranya adalah thalathatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berturut-turut. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Karenanya para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, maka mereka mengatakan termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kalau Allah sebutkan ada kemuliaan-kemuliaan di dalam waktu-waktu tertentu, berarti kalau ini waktu tertentu yaitu bulan Rajab, maka orang-orang yang beramal salih, yang melakukan ibadah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir, fala tazlimu anfusakum. Sebaliknya, di bulan-bulan yang diharamkan ini, kalau melakukan yang sebaliknya berarti tidak beribadah, bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan ini, maka ganjarannya juga dua kali lipat. Jadi kalau di ayat ini adalah fala tazlimu anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kalau menzalimi diri kalian sendiri dari diri sendiri nggak boleh, bagaimana kita menzalimi orang lain? Insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita tidak menzalimi diri kita dan tidak menzalimi orang lain dalam hal fikih muamalah maliyah. Kalau peningkatan ibadah, bagaimana meningkatkan ibadah, insya Allah sudah dibahas oleh para asatiz yang lain. Nah, sekarang kita ingin bahas bagaimana kita tidak menzalimi orang lain, diri kita dan orang lain. Karena banyak di antara kita, masyarakat kita, yang bertransaksi ekonomi, tetapi tidak mengerti. Bukan nggak tahu nih, kadang-kadang nggak ngerti juga. Udah tahu tapi nggak ngerti. Atau sebaliknya, atau udah ngerti, udah tahu, tapi nggak mau dipraktekin kadang-kadang. Apa contohnya? Gharar dalam transaksi ekonomi. Gharar itu apa? Gharar itu tidak jelas. Antara-antara.
Ya, nanti kita pengen bahas nih, insya Allah ya, di waktu yang singkat nih. Ini nggak salah ini jamnya. Udah mau jam 7 ini. Nah, kalau gitu definisi aja ini mah. Definisi doang ini kayaknya nih. Baik, setengah 8 ya. Mundur semua. Baik, yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang definisi horor terlebih dahulu. Nah, next ya. Baik, yang namanya horor, ya, itu sudah disebutkan ya oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis, ya, naha Rasulullah SAW an bai'il hasa, ya, wa bai'il gharar. Ini nggak ada di sini, nggak apa-apa, tambahan aja ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli hasa dan jual beli gharar. Kalau hasa ini ya dulu, zaman dulu itu adalah batu. Jadi yang jual beli yang dilempar, ya, batunya kena, misalnya apa namanya bendanya, maka itulah yang diambil. Kalau kita ada nggak kayak gitu? Ada ya? Apa jual beli apa namanya? Oh itu, yang gelang, syukron, syukron. Ya, berarti lempar ya? Ya lempar. Ya kalau ke pasar malam kali ini, di pasar malam ada ya? Di pasar malam. Siapa nih? Nah ini sama nih. Lihat nih. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Bisa kena, bisa enggak. Yang deket-deket biasanya ya hadiahnya atau apa namanya? Apa hadiah? Apa namanya? Yang deket-deket yang ditaruh, yang deket-deket sama yang penjualnya biasanya yang murah-murah. Kenapa? Gampang. Gitu dapat. Ya, minuman kotak misalnya ya. Minuman atau ya segala macam coklat. Ada nggak yang di tengah-tengah atau yang di ujung-ujung? Biasanya semakin jauh, semakin susah, semakin barangnya semakin besar, mahal gitu ya. Nah, ini namanya apa? Untung-untungan. Disitulah ada yang namanya spekulasi dan di situ juga ada yang namanya horor. Spekulasi kita udah bahas, maisir. Sekarang kita pengen bahas tentang horor. Dengan harga ya 10.000, 10 gelang gitu ya, 10 apa sih? Gelang ya? Bukan gelang tuh namanya apa tuh yang itu lempar-lempar. Nah, Bu, siapa Bu? Ada yang pernah nyoba nih Bu ya? Ya, 10 lemparan ya bisa jadi kena, bisa jadi enggak. Kalau kena dapat untung. Kalau enggak kena buntung, penasaran lagi. Ya, gitu ya. Nah, ini enggak boleh. Naha Rasulullah SAW an bai'il hasa. Ya, jadi jelas disebutin al-hasa itu batu, batu itu nggak boleh. Jadi melempar itu nggak boleh. Jadi kalau mau beli gimana? Mana barangnya, ini duitnya. Yang sudah kita bahas jual beli kan gitu, tabadul, pergantian antara barang dengan barang. Kalau zaman dulu ya, barter. Kalau sekarang barang dengan uang. Ada uang cash, uang digital, pokoknya uang aja dah. Kan gitu ya? Nah, itu pergantian atau pertukaran. Kalau yang namanya jual beli hasil tadi nggak ada pertukaran, ya. Dan kalaupun ada nggak jelas dia lebih besar daripada uangnya atau lebih kecil atau malah nggak dapat sama sekali. Ini yang dilarang. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli hasil dan jual beli gharar. Pertama jual beli hasil ini mengandung gharar. Kalau jual beli gharar jelas. Nanti kita pengen tahu apa itu yang dimaksud dengan gharar. Baik, kita lihat di sini. Gharar itu adalah sifat ketidakjelasan yang menyebabkan sebagian rukun akad tersembunyi antara ada dan tidak ada. Jadi akad, rukun, ya, rukun ya. Kalau namanya rukun, berarti di situ ada objeknya, ada harganya, ada penjual pembelinya, ya kan? Ada sighotnya. Itu namanya rukun. Kalau kita jual beli, kudu ada penjual pembeli, kudu ada barang, kudu ada ya harga, ada sighot. Nah, kalau yang namanya gharar ketika di antara rukun-rukun itu tidak dijelaskan. Contohnya ya, ada pepatah kita. Ya, ini kalau yang objeknya dulu nih, kalau objeknya yang nggak jelas. Jual beli dalam karung, apa kucing ya? Jual beli kucing dalam karung, bener ya? Jual beli kucing dalam karung. Karungnya yang mana nih? Karung hitam nggak kelihatan. Kalau karungnya putih kelihatan.
Ya, nah ini nggak jelas. Ini kucing pasar, kucing anggora nih, kan begitu ya? Oh ngeong ngeong, wah ini kucing bener. Tapi nggak jelas. Berapa duit dibayar? 1 juta, tapi nggak jelas barangnya. Ya kucing hidup nih, tapi nggak jelas barangnya. Itu bahasa bahasa kitanya, ya jual beli kucing dalam. Tapi sebetulnya di dalam prakteknya banyak sekali. Ya, yang beli sesuatu yang udah dikeranjangin. Ada ya Bu ya? Apa Bu? Hah? Buah. Nah, ini keranjangnya tar dulu lihat. Kalau lihat keranjangnya ada yang kelihatan, ada nggak Bu? Ada yang kelihatan kayak jeruk-jeruk yang kecil-kecil tuh dulu tuh ya. Ada kelihatan, kita bisa pilih-pilih. Masih mending. Tapi kalau yang kebungkus gimana? Kata penjualnya mau beli lebih murah yang udah dibungkus, apa mau pilih sendiri? Wah, tertarik kita jadinya. Ya kan gitu ya kadang-kadang ya. Yang udah dibungkus misalnya harganya normalnya sekilonya misal 20.000. Yang udah dikeranjangin 10.000. Kira-kira milih mana, Bu? Tergantung. Ya. Tergantung kan? Ya. Suka dengan resiko apa enggak kan gitu. Bahasa ekonominya ya pencari resiko apa enggak. Kalau yang demen resiko saya beli yang 10.000. Dapat sekilo juga. Kalau yang enggak saya pasti-pasti aja dah. Ya udah pilih, Pak. Nah, gitu. Tapi di situ ada lorong. Itu kalau objek. Ya. Kalau sigot misalnya, ya. Saya beli, ya tolong diantar ya barangnya. Ya 2 hari lagi misalnya. Pak, sekarang lagi nggak ada barangnya nih Pak. Ya, kemudian saya minta tolong diantar Pak. Oke, baik. 2 hari. 2 hari lagi dia siap. Ternyata udah lebih dari 2 hari. Nggak diantar-antar barangnya. Kapan Pak? Entar. Kapan Pak? Entar. Nah, sama nih. Ya, dari sisi waktunya. Jadi masih mengandung gharar. Jadi harus dijelaskan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas yang namanya jual beli istisna dan jual beli salam. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan jual beli yang barangnya belum saya miliki? Saya udah beli barang dari Syam, lagi dibawa kemari ke Mekah, barangnya belum sampai. Boleh nggak saya jualin dulu ya Rasulullah? Saya udah beli ya Rasulullah nih. Ya misalnya kita bilang ya, beli beras misalnya, beli kurma lah, beli kurma. Enggak ada kurma mah. Beli pakaian di Syam, 100 setel misalnya. Udah dibawa sama kafilah dagang, tinggal terima di Mekah. Boleh nggak saya jualin? Barangnya belum ada. Barangnya lagi di perjalanan. Rasulullah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak saya jualin barang saya yang belum nyampe? Boleh apa enggak? Boleh? Boleh nggak? Kalau sekarang gimana? Banyak itu, belum ada barangnya udah dijualin. Kalau sekarang. Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Tuh. La tabi', jangan kalian jual barang yang belum kalian miliki. Yang belum ada di sisi kamu tuh jangan dijual. Kenapa kira-kira ketika itu? Kenapa kira-kira? Nggak boleh dijualin. Nah, bisa jadi dalam perjalanan dari Syam ke Mekah ada kecelakaan. Ada kalau sekarang kecelakaan di jalan raya. Kalau dulu di padang pasir, resikonya ada nggak? Apa resikonya? Apa? Rusak. Apalagi? Begal. Oh, udah ada begal berarti dulu ya. Ya, ada ini apa namanya? Badai. Ada nggak badai? Wah, nggak bisa nih. Ya, nggak bisa nerusin perjalanan. Kita harus berlindung dulu. Nah, bagaimana caranya? Makanya sama Rasul nggak boleh dijualin. Bagaimana sekarang? Nah, nanti kita mau bahas ya. Jadi, barang yang belum ada, itu ya zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, itu nggak boleh dijual. Sampai barangnya itu ada di depan, kemudian orang lihat, tawar-menawar terjadi, itu baru jadi. Dulu begitu. Makanya ada perbedaan kaidah nih. Ya, kaidah yang pertama adalah kaidah tentang muamalah. Ada kaidah tentang muamalah. Muamalah ini adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia, hukumnya itu segala sesuatunya adalah boleh. Al-aslu fil muamalah ibahah. Segala sesuatu hukum asalnya orang bermuamalah antara satu dengan yang lain, manusia dengan yang lain, maka hukumnya adalah boleh.
Apakah itu terkait transaksi ekonomi, terkait transaksi sosial budaya, ya ada yang pekerja dengan staf, misalnya staf dengan karyawan, staf dengan atasan misalnya. Ya, ini hubungan seperti itu boleh. Hatta sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi kalau udah ada dalil yang melarangnya, misalnya tadi hubungan antar manusia jual beli, boleh. Jual beli online, boleh. Jangan ditanya dalilnya dulu. Segala sesuatu hukum asalnya boleh, tetapi lihat ada nggak dalam transaksi tersebut yang mengharamkannya. Misalnya yang mengharamkannya ternyata yang dijual adalah barang-barang yang haram misalnya. Jual belinya sah tapi barangnya nggak haram, barangnya nggak halal, zatnya haram, ya nggak boleh kalau begitu. Ya, nah ini salah satu contoh dalam fikih muamalah. Begitu juga sebaliknya, ya kaidahnya ibadah, segala sesuatu hukum asalnya ibadah adalah nggak boleh dilakukan, haram dilakukan sampai ada dalilnya. Nah ini harus dibedain nih. Jadi kita sholat tadi berapa rakaat tuh? Maghrib 3 rakaat. Anda mau tambahin nih sekali-sekali di sini nih, biar 4 rakaat, biar mantap nih pahalanya. Boleh nggak? Wah ustadznya bagaimana nih? Katanya ustadznya salah nih. Ya, kenapa? Karena ittiba. Urusan ibadah harus ittiba. Urusan muamalah nggak mesti ittiba. Kalau ittiba, ya harus menyontoh Rasulullah SAW ya, sebagaimana apa yang dilakukan, jual beli kita haram semuanya jadinya. Apa yang Rasulullah lakukan ketika jual beli? Rasulullah melakukan jual beli nggak? Pernah berdagang nggak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah jual belinya gimana? Ketemu nggak sama penjual sama pembelinya? Ketemu. Ketemu nggak di situ penjual pembeli ketemu, ada barangnya nggak tuh? Loh, ada barangnya. Kemudian di situ sigot, ada ijab kabulnya nggak di situ? Ada. Ada tawar penawar di situ? Ada. Nah sekarang gimana? Jual beli online ada nggak tuh? Ya, ketemu nggak tuh? Ya barangnya kadang-kadang nggak ada. Waduh repot banget kalau begitu. Makanya ada kemudahan. Ya, kemudahan dalam bermuamalah silakan boleh saja mengikuti teknologi yang sudah kita ya dapatkan. Sekarang orang kalau mau belanja nggak mesti lagi ke toko, nggak mesti lagi ke Tanah Abang, ya gitu ya. Kita lagi Ramadan nih, ya. Tapi biasanya udah mulai buka marketplace, ya. Dia buka toko hijau, dia buka toko oranye, ya, kuning dan seterusnya. Ya kan begitu akhirnya. Ya, jadi tidak lagi ya ketemu antar penjual dengan pembeli. Kadang-kadang marah barangnya nggak ada. Udah jelas-jelas nggak ada, tapi dijual juga. Kan begitu ya? Barangnya pre-order, nggak ada Pak, belum dibikin dulu Pak barangnya. Ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena hukum asal muamalah adalah boleh. Makanya ulama ya, terutama di Indonesia, itu menerbitkan satu fatwa, 2 fatwa tentang jual beli yang nggak ada barangnya. Jadi nggak ada barangnya boleh dijual, boleh. Tetapi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Di antaranya adalah kalau barangnya nggak ada, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Tadi kan Rasulullah SAW melarang jual beli yang belum ada barangnya dulu, betul ya? Sekarang kalau kita melakukan jual beli dropship, kita nggak punya barangnya, atau reseller nggak punya barangnya dari pabrik, ya kan ya, gitu ya? Barangnya dari pabrik, langsung dikirim ke customer, ke pembeli, ya. Kemudian apa yang biasanya kita lakukan? Ya, minta ya DP atau bayaran daripada customer, nanti mereka akan kita kirimkan barangnya, kan begitu ya? Baik, ketika barangnya sudah dikirim, kita bisa ngecek nggak? Kita bisa ngecek nggak barang ini udah keluar dari toko sampai mana, sampai udah sampai destinasi, ada nggak? Ada kayak gitu. Nah itu dia. Kalau dulu bisa nggak dulu? Boro-boro. Ini sampai mana nih? Oh, di WA, nggak ada WA zaman Rasulullah, kan nggak ada. Ya, karena sekarang bisa dikontrol semuanya. Ya, bahkan kita bisa lihat mobilnya bergerak gitu ya. Kadang-kadang kalau udah nerima, sekarang bukan cuma nama, Pak, mohon izin Pak, foto dulu Pak. Pernah nggak begitu? Yang nerima dipoto.
Wah, nggak bisa nyangkal lagi Pak, dia bayarnya udah terima. Jadi karena ada kemudahan teknologi, ya urusan muamalah dipermudah. Ya, jangan sampai jadi dipersulit. Ya, jadi yang namanya gharar ini ya bisa diminimalisir. Ya, gharar ini bisa diminimalisir, bisa dikecilin karena adanya teknologi. Nah, ini beberapa pendapat menurut ulama ya. Kemudian intinya adalah gharar itu adalah ketidakjelasan dari sisi akad dan objeknya. Ini menurut ulama. Walaupun menurut ulama yang lain atau secara umum biasanya bukan saja akad dan objeknya, tetapi waktunya, pembayarannya, kemudian pengirimannya kapan dan seterusnya. Itu ada 10 aspek. Ya, ayo. Next. Berikutnya adalah ya kita ingin bahas tentang jenisnya. Gharar. Gharar yang mana yang boleh atau dimaklumi dan gharar mana yang kagak boleh. Ya, sebelum kita masuk hukumnya. Jadi kita pengen tahu dulu ya yang disebut dengan gharar katsir itu adalah ghararnya banyak. Ghararnya besar. Ghararnya ketidakjelasannya itu menyebabkan kerugian untuk orang lain. Itu dia. Kemudian yang kedua di situ adalah gharar qalil atau yasir. Nah, ini sebaliknya. Ya, gharar yang di situ hanya sedikit. Ketidakjelasannya hanya sedikit. Dia nggak banyak. Dan yang ketiga adalah gharar mutawassit. Ini yang di tengah-tengah. Ya, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya. Kalau yang pertama itu dia merugikan orang lain. Yang kedua juga merugikan orang lain, tetapi biasanya sudah menjadi hal yang biasa. Ini bisa terjatuh kepada yang haram, bisa jadi kepada yang halal. Makanya yang mutawasit ini ya disebut dengan ya di situ disebut dengan tengah-tengah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas putih, yang haram itu jelas hitam. Ya, wa bainahuma, dan di tengah-tengahnya ada yang subhat, yang abu-abu. Ini mutawasit. Baik, biar mudah kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh. Contohnya, contohnya tadi misalnya kita jual beli barang yang nggak ada. Rasulullah SAW awalnya melarang jual beli yang barangnya tidak ada. Jelas, redaksinya jelas. Kemudian saat ini ya fatwa DSN MUI memperbolehkan jual beli salam dan jual beli istisna. Ingat, jual beli salam dan istisna sama aja, cuman beda objeknya. Kalau jual beli salam itu adalah jual beli yang barangnya itu komoditas. Kalau jual beli istisna itu barangnya adalah barang manufaktur, barang yang diproduksi oleh manusia. Contohnya apa? Mobil contohnya. Ya, apalagi contohnya? Furnitur. Ya, ini pada mau rihlah, biasanya pada bikin baju. Ya, gitu ya, ukurannya, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan jual beli istisna. Barangnya nggak ada, tapi dia pesan. Saya pesan ya, pesan apa? Tadi, pesan furnitur, ya, pesan baju misalnya. Pesan mobil udah ada biasanya. Udah ada ya, udah ada. Ya, kalau mobil ini kan nggak bisa custom, ya, udah mereknya, tipenya ini, tipenya ini, tipenya. Tapi kalau baju, ada yang ini, ada yang begini, ada yang maunya begini, ya. Nah, ini yang disebut dengan jual beli istisna. Ketika bilang, misalnya kita bilang tadi jual beli baju, bajunya order, PO. PO apa sih PO? Purchase order, ya. Order pembelian. Wah, gitu ya Pak ya? Oh ya, jadi barangnya belum ada. Kita order dulu nih. Berapa? 100 ya, 100. 100 kodi, banyak banget ini. 100 buat jual lagi ya. Ya 100 pieces. Aduh, pieces, PCS. Ya, pieces. Ukurannya ini Pak, ada yang segini. Oke. Berapa lama waktunya Pak? Oke, ini bisa dikerjakan sebulan. Misalnya gitu ya, misalnya sebulan. Baik,
Ketika sudah di deal, ya, bajunya 100 pieces, kemudian ukurannya sudah ada, kualitas bajunya, bahannya, warnanya, pembayarannya, ada 10 aspek ya. Pembayarannya, pengirimannya, kemudian nanti garansinya. Ada nggak kayak gitu biasanya? Ada ya? Mungkin kalau yang kecil-kecil nggak pakai pasal-pasalan dah. Tapi kalau jual belinya besar, apalagi ekspor impor, itu pasti ada itu. Pasal 1, pasal 2, pasal minimal 10 tadi. Ya. Dan di bawahnya itu nanti ada lagi yang disebut dengan force majeure. Ada tuh force majeure apa namanya? Hah? Ya. Hah? Resiko tidak terduga, keadaan memaksa, bencana, ya bencana, kemudian kebakaran dan seterusnya, kecelakaan, ya. Saya nggak niat nipu, tapi kebakaran nih semuanya, gimana nih? Ya, konveksinya ya kebakaran atau kebanjiran, udah mau jadi, hanyut semua, bagaimana? Ya, saya nggak bisa ngirim Pak, kenapa? Hanyut semua Pak, jebol ini Pak, jebol. Ya bagaimana kalau begitu? Nah itu harus diatur. Baik, ketika kita atur dalam dalam akad, kemudian meleset, ya meleset. Pertama meleset yang kecil, ya meleset yang kecil ini misalnya pengiriman, mestinya pengiriman 30 hari, ternyata terlambat, ya karena kecelakaan di tol, bukan dia yang kecelakaan, orang jadi tersendat, satu hari. Nah ini kira-kira merugikan nggak? Sehari ya bisa jadi merugikan. Kenapa? Ya harusnya mau rihlah jadi nggak dipakai dah tuh jadinya. Kan begitu. Ya. Sehingga merugikan orang lain. Kalaupun misalnya lebih daripada 1 hari, nggak kepake lagi. Gitu ya. Sehingga dia bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar. Apalagi nggak dikirim. Kalau nggak dikirim, itu namanya gharar katsir. Kapan? Ya dikirim lagi. Ya, banjir, iya banjir. Kapan dikirim lagi? Ente mau nanggung ruginya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam akad seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan ya jenis-jenis gharar. Contoh yang lain, pernah kita contohin kalau kita beli rumah. Bener ya? Beli rumah, rumahnya udah jadi. Apakah rumah baru atau rumah second? Tapi udah jadi rumahnya. Di dalam brosur, di situ disebutin. Disebutin apa biasanya? Luas tanah dulu. Ya, luas tanah, luas bangunan, apalagi Bu? Hah? Sertifikat hak milik atau ya, kemudian? Hah? Listrik. Nah, ya listrik. Listrik, dayanya, betul ya? 1.300, 2.200, dan seterusnya. Apalagi? Air, pam, bebas banjir. Oke, kira-kira nih, ada nggak yang bisa kita lihat dan bisa kita konfirmasi? Oh iya ini. Ada nggak dari yang disebutin itu apa aja? Hah? Luas bangunan bisa ya? Oke. Sertifikat bisa dilihat. Listrik dayanya bisa dilihat. Apa namanya? Keramik bisa dilihat. Ya keramik apa namanya? Granit. Itu kita bisa lihat. Ada nggak yang bisa kita lihat? Yang nggak bisa kita lihat? Hah? Pondasi mau dibobok itu pondasinya. Ya, Ustadz ngajarin nggak boleh ada gor antara kita. Kita bobok dulu nih, bobok satu. Berapa tiang dibobok sama dia? Hancur, Pak. Rumah orang hancur. Nggak jadi beli lagi. Wah, kacau dari urusan ya. Itu ya satu misalnya. Apalagi misalnya? Nih, tembok. Ya bener Pak, tembok. Batu bata apa hebel? Iya bener. Nah, dibobok dulu Pak. Congkel-congkel. Masya Allah, coba bayangin. Paham ya sampai sini ya? Mengandung gharar. Kalau yang seperti ini biasanya dibobok apa enggak? Kita percaya aja kalau gitu. Lah ya percaya aja. Hah? Ada alat? Masya Allah. Ini mantan kontraktor ini Bu nih kayaknya. Bener Ibu nih. Semennya berapa banyak Ibu ya? Kekuatannya bener nggak? Ada alatnya. Wah ini dihancurin. Bisa ini mah pakai. Iya, tes beton Pak ya. Ada alatnya. Alat itulah yang kita sebut tadi. Memudahkan dan meminimalisir gharar. Contoh satu lagi biar paham nih. Orang jual beli
mobil atau kendaraan bekas. Kalau baru biasanya nggak ada masalah. Kalau bekas, kita nggak paham. Biasanya kita cuma lihat ngocor nggak nih, ya bagus nggak nih, mesin oke, bisa ngeliat gitu doang. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa kita lihat. Misalnya bekas tabrak apa enggak, bekas banjir apa enggak, mesinnya bagaimana. Ya kan ya? Apalagi Pak biasanya kalau mobil tuh, kelistrik-listrikannya, di scan-nya, ada nggak yang error? Ya nggak? Betul nggak? Biasanya kalau kita nggak paham, kita pakai inspektor atau temen yang ya, montir, kan gitu ya? Jasa. Walaupun tadinya nggak jelas, tetapi karena ada orang yang memudahkan kita, alat yang memudahkan. Kan ada ya, yang tadi kan kalau itu beton. Ini catnya ada nih. Ini tebel apa namanya? Apa dempul dempul apa cat ini? Ya, buduk. Wah, ini kayaknya dempul nih. Kayaknya nggak tahu kalau nggak pakai alat. Ya, ditempel pakai alat itu, oh ternyata ada 0, sekian. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi sekarang scan alat, truk, ya, pakai komputer, seret, wah kelihatan semua. Ini pernah begini, ini riwayatnya begini, ini errornya di sini, ini yang perlu dibetulin. Ada yang kayak gitu? Horornya semakin kecil. Yang tadinya kafir, ya, tadinya kafir, wah ini orang nggak paham nih, bagus dah. Nggak taunya datang inspektor, ya Allah jadi dah. Nggak jadi dah nih, ya kan? Yang tadinya dia pingin dapat untung banyak, akhirnya udah ketahuan ini Pak, Pak harganya 100 juta, ya kalau benerinnya 50 juta saya nggak mau bayarin Pak, kecuali dikurangin 50 juta. Kata yang penjual ya udah dah, daripada ya nih bikin repot saya jual juga 50 juta, misalnya gitu. Kenapa? Gara-gara tadi ada inspektor atau orang yang membantu atau alat yang membantu. Nah, itu dia. Ya. Oke, ini penjelasan ya. Ternyata hukum horor itu tidak boleh itu hanya pada transaksi-transaksi jari. Jadi horor itu dilarang, nggak boleh. Coba tadi lihat. Nah, Rasulullah an bai'il haso dan bai' horor. Bai' itu apa ya? Bai' al-buyu' jual beli. Jadi akad bisnis jual beli, akad kerjasama antara A dan B, apakah mudharabah, musyarakah, akad ijarah sewa menyewa. Akad-akad bisnis ini kalau terjadi horor nggak boleh karena akan merugikan pihak yang lain. Horor dalam transaksi ekonomi nggak boleh. Horor yang mana tadi? Yang kafir, yang mutawasid itu masih diperbolehkan, yang kolil itu udah biasa. Udah nggak bisa kita hindarin, ya nggak bisa kita hindarin. Jual beli rumah tadi, ya masa yang mau dibobokin, dimarahin kita sama tukang yang punya jualan. Apalagi yang jualan nggak ada di situ agennya, Pak jangan Pak, ntar saya suruh gantiin sama yang punya rumah. Kan gitu ya, kalau agen properti gitu ya, nggak mungkin disuruh dibobok. Artinya kita percaya aja dah, ya itu dituntut untuk kita ya percaya kepada orang yang menjual. Itu kan ada horornya juga. Contoh yang pernah kita sebutkan ya di dalam akad jual beli hewan kurban. Pernah kita bahas sebetulnya. Hewan kurban sekarang kalau kita beli, itu mengandung horor nggak kira-kira? Ada nggak yang mengandung horor? Ada banyak. Misalnya, apalagi kalau udah nanti mau deket-deket bulan kurban, banyak yang masang spanduk. Spanduk apa itu? Sapi. Ya, murah banget nih, 1,5 juta, 2 juta. Bener nggak Pak? Ya, kadang-kadang di handphone, ya kita diiklanin juga tuh. Ya sama teman kita jualan sapi, ya apa aja ya nih, dijualin nih, palu gada, apa lu mau gua ada, ya jadi ntar bulan Ramadan dia jualan sarung, ntar di bulan kurma, ntar bulan ini dijual apa aja dikirimin ya di grup misalnya, gambarnya ini, harganya ini,
belum tentu tuh barangnya barang yang dipoto. Bisa jadi ya, bisa jadi barangnya itu barang orang lain dipoto sama dia. Kan horor namanya. Apalagi misalnya di situ disebutin fotonya, disebutin harganya. Ya, kadang-kadang yang ada sekarang ini yang kurban itu nggak langsung dibeli dan dipotong sendiri. Sekarang kayak gitu. Betul ya? Dikirim aja dah, saya percaya dah sama lembaga ini dah. Bener nggak Pak? Yang penting murah dah, sejuta, sejuta setengah saya, oh ya, pokoknya saya berkurban. Kenapa? Murah di sini. Padahal belum tentu kita tahu itu barangnya benar apa enggak. Barang yang dikirim sesuai apa enggak, yang sejuta yang mana? Ntar anak kambing lagi dikirim. Ya kan? Harusnya dia tahu nih, yang bagus itu yang bagaimana? Ya sesuai fotonya, sesuai yang sudah, ya, yang ada difotoin, nah, divideoin. Kemudian di situ ada harganya juga jangan 1,5 juta doang, tapi di situ ada beratnya, biasa gitu ya, ada toleransinya, beratnya dari sekian sampai ke sekian, toleransi berapa kilogram misalnya. Karena apa? Karena nggak bisa ditentukan. Ketika dia disebutkan misalnya ya, 20 kilogram, pas dikirim 19, bagaimana? Ya, makanya harus ada plus dan minus. Nah, itu yang kita sebut dengan gharar yang sudah biasa. Ya, kalau yang sudah biasa itu gharar kecil. Yang nggak biasa, yang merugikan orang lain disebut gharar katsir. Nah, semua ini dilarang karena adanya transaksi ekonomi yang kita sebut tadi bisnis atau tijari. Ya, jadi jangan sampai salah nih. Ya, ini mohon maaf nih ya, ada juga yang mengatakan Ustadz nih ya, tinggal sebutin namanya dah. Ya, tuker kado haram. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Tuker kado haram. Kenapa? Gharar Ustadz, gharar. Ya akhi, tuker kado. Nah, harusnya begitu. Ya, jadi yang namanya biasanya kan acara keluarga atau acara rihlah, acara reuni, kan rame gitu ya, seru gitu ya. Kalau panitianya, ya biasanya menentukan nanti pada akhir acara kita ada tukar kado ya. Bagusnya tuh ditentuin nilainya, bukan ditulis barangnya loh. Bentar barangnya sama semua. Ya nilainya maksudnya. Nilainya misalnya 50.000, silakan plus minus dah. Ya jangan nggak ditentuin. Ntar ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 10.000. Nah itu, walaupun sekarang ya itu mah nasib lu dah, kan gitu ya. Iya, iya tadi gharar betul. Tapi sekali lagi, yang dimaksud gharar dalam hal ini yang tadi diharamkan itu adalah gharar dalam transaksi bisnis tijari. Makanya nih ya, Anda mau sampaikan juga ya, sebetulnya ada nanti contohnya. Akad asuransi konvensional dengan syariah itu berbeda. Asuransi konvensional ya, ketika kita memberikan apa namanya tiap bulan itu premi. Nah, premi ya. Preminya kan beda-beda ya. Ada yang kelasnya ini, kelasnya ini, kelas ini ya. Ketika kita memberikan itu ya, maka yang kita harapin apa? Kembalian apa? Pengembalian apa? Manfaat. Kalau sakit gitu ya. Pengen sakit ya, mah? Lah kagak. Berarti apa? Pembayaran tiap bulan itu pasti apa enggak? Kudu nggak tuh? Wah, kalau enggak mah diberhentiin asuransinya. Jadi bulanan itu wajib tuh kita bayar. Nih bukan BPJS dulu ya, bukan BPJS nih, bukan nih. BPJS lain nih. Ini konvensional dulu nih. Ya, konvensional dulu, ya. Yang swasta dulu. Kita memberikan konvensional dia dengan dengan perjanjian bahwa kalau saya memberikan kalau saya memberikan premi tadi ya, preminya segini, maka kalau saya nanti masuk rumah sakit akan diberikan VIP misalnya. VIP itu yang satu kamar sendiri ya, satu sendiri. Ada yang sini yang satu kamar berdua, begitu ya. Nah, taib. Kalau sakit, kalau nggak sakit gimana? Dikembalikan? Wah luar biasa ini, ya. Kalau nggak sakit nggak dikembaliin, hilang tuh, hilang ya, hilang.
Ya begitu juga seperti kendaraan bermotor misalnya, kita kredit mobil 3 tahun, 5 tahun misalnya. Dengan asuransi kan, kalau kita nggak klaim dikembaliin nggak asuransinya? Enggak dikembalikan. Tapi bedanya konvensional dengan syariah, kalau konvensional akadnya adalah tijari, jual beli. Yang kita beli adalah resiko. Resiko itu pasti atau tidak? Nggak pasti. Bisa kita sakit, bisa kita sehat. Kalau sakit juga lihat, sakit parah, sakit biasa, flu-flu doang gitu ya. Apa sakit yang seperti apa? Ya, yang ditanggung pun nggak jelas nih. Dia baru bayar 2 bulan, sakit ya. Kanker, berjuta-juta. Bener nggak? Ada yang nggak begitu katanya? Ada yang begitu. Yang ketumpuan kan yang lain begitu. Ya kan yang ketumpuan, yang dia baru bayar 2 bulan doang udah ditanggung beratus-ratus juta misalnya. Nah ini adalah akad konvensional. Kalau akad syariah, nggak ada itu akadnya tijari. Akadnya adalah tabarru, takaful atau ta'awun. Sebagaimana ya ada beberapa masjid ya yang punya kegiatan, yang punya program mereka punya dana khairat, dana kematian. Ya, jadi semua jamaah ada iuran. Misalnya 10.000 misalnya. Ya, sebulan 10.000. Ada yang meninggal, maka yang meninggal ini diapain? Disantuni dari uang yang tersebut. Enggak semuanya, misalnya santunan, ya, kemudian dibikinin tenda dan seterusnya dari uang tadi misalnya. Kan gitu ya. Jadi yang sehat menanggung yang sakit atau yang sudah meninggal. Kan kayak gitu. Nah, itu yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Jadi kalau yang syariah tadi dia tidak membeli resiko. Artinya ketika dia menyetor sama setorannya sebulan sekali. Tapi apa? Yang dia setor itu adalah untuk membantu orang yang lain kalau dia duluan sakit atau duluan meninggal. Jadi itu bukan miliknya ya perusahaan. Jadi uang yang kita setorkan di bank di asuransi syariah itu bukan milik perusahaan asuransi, tapi milik siapa? Milik nasabahnya. Makanya di situ ada akad ijaroh juga. Ijaroh itu adalah akad upah mengupah. Kita ngupain perusahaan asuransi. Nah kalau BPJS gimana? BPJS ini masih konvensional pertama. Ya tapi yang kedua perlu kita ingat BPJS ini adalah program pemerintah yang melindungi warganya dari ya kesusahan keuangan dalam hal kesehatan. Ya walaupun bagaimanapun ya ini kita harapkan jadi di BPJS itu bukan akad tijari jatuhnya. Akad ta'awun, saling membantu antar anggotanya. Jadi kalau anggotanya sudah sakit, maka yang sehat menanggung yang sakit. Makanya boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tetap ada ghorornya, ada yang mengatakan dia bukan bagian dari ghoror. Karena apa? Karena ini adalah akadnya bukan bisnis. Akadnya saling menanggung gitu. Ya, jadi ini terkait dengan asuransi. Ya walaupun di sini Anda katakan ada ya pendapat yang memperbolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Artinya yang kita ingin bahas adalah gharar itu hanya berlaku pada akad-akad bisnis. Kalau ada akad bisnis jual beli, akad kerjasama, ya kerjasama nih, ya ente kerja dulu dah, pokoknya ente kerja, saya yang modalin, udah untung berapa bagiannya? Ntar dulu. Nah, ada nggak begitu? Harus ditentuin ya awal, 60, 40, 50, 50, itu yang namanya ya dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, ghorornya termasuk. Kenapa? Karena ini adalah akad bisnis, kecuali akad ya tadi ya yang bukan akad bisnis ya akad suruh menyuruh biasa antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak saling menyuruh nggak ada masalah ya nggak perlu diupahin. Begitu juga ya yang terkait dengan hibah yang tadi kita bahas Bu ya. Jadi yang namanya hadiah ya ntar pokoknya kalau Anda nggak dapat yang kayak gini Anda nggak mau tuker lagi ya itu nggak jadi tuker kado kalau begitu berantem ya. Nggak bisa.
Makanya panitia kudu pinter-pinter. Ya, semuanya harus ya sekian-sekian. Kalau yang enggak, ya gimana? Zolim tuh, bilangnya gitu ya. Zolim masa yang satu 10.000, yang satu 50.000. Ya, harusnya harusnya 50.000 plus minus, ya plus minus. Ya. Begitu juga wasiat, ya wasiat ini adalah bukan akad tijari, ya di situ disebut ya akad hibah, wasiat, ya dan seterusnya. Dan bagaimana dengan satu lagi ya contoh, ketika ya ini banyak nih anak-anak kita nih kalau ke mall di atas itu ada time zone, ada tuh mainan yang ngambil-ngambil gitu tuh, ya nggak? Apa sih namanya boneka, ntar apa segala macam, bener ya? Ya kita bayar nggak di situ? Bayar pakai koin atau pakai kartu kan gitu ya, net gitu ya, net pakai joystick set set, ada hadiahnya pakai handphone di situ ada. Kalau niatnya kita pingin membeli dan mendapatkan ya sesuatu dari situ dengan harga yang kita sudah beli tadi, yang sudah kita taruh ya, yang sudah kita jatuhkan, maka haram jatuhnya. Ayo, siapa yang sering main ginian nih? Ayo, ya. Ini haram jatuhnya. Maisir dan horor di situ ada. Ustaz, saya bukan mau begitu Ustaz sebetulnya. Anak saya rewel banget ini. Anaknya jadi alasan ini. Kalau anak jadi alasan, ya nggak apa-apa dah sekali-sekali. Sekali-sekali, tapi juga jangan yang kayak gitu. Boneka aja, cuma sekali udah habis itu udah. Ya, ini bukan pembenaran nih ya, bukan pembenaran. Artinya jangan dibiasain. Kalau emang begitu akadnya udah dah, ya saya tap sekali, biarin dah, biar dapat untung dia. Atau dia kan perlu listrik, ya nggak? Dia perlu listrik, dia perlu pegawai segala macam. Ya, uang yang saya kasih buat listrik, begitu jadinya. Artinya bukan saya mau mendapatkan sebetulnya, dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa dah, buat ente dah. Ya, tapi jangan sering-sering. Ya, kalau sering-sering ya ke sono juga ntar tuh, nggak boleh. Itu kalau tadi anaknya udah jerit-jerit. Kalau belum jerit-jerit diganti yang lain, maka ganti yang lain. Nah itu ya, kadang-kadang emang itu menarik perhatian anak-anak ya, sampai nangis-nangis kadang-kadang. Ini anak saya juga soalnya, ya. Makanya saya bilang jangan yang itu, jangan. Ya, tapi sekali aja udah cukup, udah nggak bisa kan, nggak boleh, haram nih haram, kita bilang. Ya kenapa? Karena kalau dapat haram tuh, mendingan enggak, kita beli yang lain aja. Ya alhamdulillah bisa paham. Baik ya, ya jadi mudah-mudahan dari yang kita bahas hari ini tentang horor, kita bisa membedakan horor yang haram hanya horor yang dalam transaksi-transaksi bisnis. Bukan transaksi bisnis, maka dia tidak termasuk horor. Ya, misalnya diwasiatkan dihibahin, mau hibah pakai minta-minta, hibah saya mau ini ya, kagak bisa hibah. Ya mau dihibahin apaan juga nggak apa-apa. Hadiah, saya minta kalau hadiah yang ini ya, saya nggak mau. Kalau nggak itu saya nggak mau. Ini bukan hibah itu namanya, minta namanya kan gitu. Nah itu maksa kalau gitu ya. Kalau dari atas ke bawah, pokoknya ente kalau mau ngasih ke hadiah ke aneh jangan yang ini, maksa namanya. Dan itu bukan surprise lagi. Jadi tidak ada horor ketika bukan akad bisnis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Jazakumullah ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.